Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Yang kedelapan, adab-adab selepas terbit matahari sampai waktu gelincir matahari. Adab-adab selepas terbit matahari. Jadi terbit matahari itu berbeda-beda setiap minggunya. Kadang-kadang terbit matahari itu jam 5 lewat 49 bisa, seperti bulan Desember itu biasanya terbit matahari jam 5.50, jam 5 lewat 49 menit. Nah sekarang ini kita di bulan Desember, awal Desember itu biasanya terbit matahari jam 5 lewat 50 menit atau jam 6 kurang 10. Itu waktu terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari jam 12 lewat. Jadi apa yang bagus, apa yang mesti dilakukan dalam waktu sekitar 6 jam itu yang bagus, mulai terbit matahari sampai waktu gelincir matahari. Apabila matahari telah terbit sekadar satu galah, apabila matahari telah terbit sekadar satu galah. Jadi tadi matahari terbit hari ini jam 5 lewat 50. Itu terbit matahari. Ditambah lagi terangkatnya matahari sekitar satu galah. Oleh sebahagian ulama itu dihitung dengan menit sekitar 16 menit. Jadi jam 5 lewat 50 itu terbit matahari. Kemudian ditinggikan matahari itu sekitar satu galah, artinya ditambah 16 menit. Ini jam 6 berapa? Jam 6 lewat 6 lah. Jam 6 lewat 6 untuk minggu ini. Ini minggu akan datang lain lagi pulang tuh jamnya. Cuma untuk Desember ini ya sekitar itulah, 6 lewat 6 menit. Apabila matahari telah terbit sekadar satu galah, artinya jam 6 lewat 6 menit, maka sembahyanglah engkau 2 rakaat. Sembahyanglah engkau 2 rakaat. Biasa dikenal dengan sembahyang sunat isyraq. Sembahyang sunat isyraq ngarannya. Sunat isyraq sembahyang 2 rakaat, Fatihah lawan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Fatihah lawan qul huwallahu ahad. Atau nota panjang sedikit Fatihah lawan wadduha. Rakaat yang kedua kayaknya Fatihah lawan alam nasrah laka sadrak itu.
engkau buat sembahyang ini selepas habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, yaitu masa yang antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar 1 gala. Jadi imbah sembahyang subuh sampai jam 6:06 tadi itu waktu yang dimakruhkan sembahyang, makruh tahrim. Jadi jangan hendak sembahyang di jam itu, kecuali sembahyang qadaan, itu lain kisahnya. Sembahyang qadaan umpamanya kita terlambat bangun lalu sembahyang subuh karena orang sudah jamaah subuh. Nah sembahyanglah kita subuh berjamaah. Nah karena habis sembahyang subuh berjamaah, berhubung kita belum melaksanakan sunat subuh, kita qada sunat subuh ke waktu itu. Kita letakkan sunat subuh ke imbah sembahyang subuh, karena kada sempat tadi melaksanakan sebelum subuh tuh kada jadi masalah. Nang jadi masalahnya sembahyang nang kada ada sebab. Engkau buat sembahyang ini selepas habis waktu yang dimakruhkan sembahyang, yaitu masa yang antara selepas sembahyang subuh sampai naik matahari sekadar 1 gala. Terbit matahari itu biasa paling tinggi jam 6 umpamanya. Terbit matahari itu paling tinggi jam 6. Nah kalau kita berada di bulan-bulan yang terbit matahari pukul 6, berarti kita sembahyang sunat isyraq itu jam 6:16 atau 16:15 lah. Sebelum itu makruh kita sembahyang. Dan apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, yaitu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang, misalnya siang itu kita anggap 12 jam, berarti 1/4 siang itu sekitar jam berapa? 9:30 sampai pukul 10-an itu 1/4 siang. Apabila matahari telah naik sampai ke waktu duha, yaitu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang, maka hendaklah engkau mengerjakan sembahyang sunat duha 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 atau 8 rakaat. Engkau buat sembahyang ini 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sekali salam, seperti apa yang telah diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu yang paling afdal melaksanakan sembahyang duha tadi. Waktu sembahyang duha ini panjang. Begitu selesai sembahyang isyraq, itu sudah masuk sembahyang duha. Sampai kena jam 12. Itu bagi pendapat ulama yang mengatakan bahwa sembahyang isyraq, sembahyang duha itu lain. Nah jadi waktunya sesudah sembahyang isyraq sampai jam 12. Tapi yang paling afdal sembahyang duha itu 1/4 siang, ya jam 10-an tadi. Itu yang afdal.
Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sembahyang isyraq itu iya sembahyang duha. Nah, ada pendapat kayak itu. Sembahyang isyraq iya sembahyang duha. Bukan dua sembahyang ada. Nah, kalau pendapat ulama yang seperti ini, iya sembahyang duha tuh sembahyang isyraq ngarannya. Masuknya sembahyang duha waktunya mulai terbit matahari sakadar satu galah tadi sampai tergelincir matahari kina. Tapi yang mu'tamad yang banyak digunakan orang pendapat ulama bahwa isyraq itu sembahyang isyraq juga ngarannya, sembahyang duha duha juga lain, bukan sama kadang. Nah, jadi jam 6:15 itu umpamanya terbit matahari di situ. Kita sekarang nih jam 6:06 sembahyang isyraq 2 rakaat. Nah, kayaknya sudah berlalu seperapat siang sembahyang duha pulang. 2 rakaat kah? 4, 6 atau 8 rakaat? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan sebenarnya sembahyang ini duha sangat baik dan sangat besar pahalanya. Oleh itu terserahlah kepada seseorang apakah ia hendak memperbanyakkan pahala atau mengurangkannya. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincirnya kecuali hanya sembahyang ini saja. Sembahyang sunat isyraq dan sembahyang sunat duha. Jadi mulai terbit matahari sampai zuhur hanya ada 2 sembahyang. Sembahyang isyraq dan sembahyang duha. Kalau hendak ditambah lawan sembahyang sunat mutlak ya ada jadi masalah. Itu sunat mutlak karena sunat nang ada bangaran. Kalau sembahyang nang bangaran, sembahyang hanya ada 2, isyraq dan duha. Itulah sembahyang antara subuh, antara terbit matahari sampai zuhur. Maka waktumu yang selebihnya hendaklah engkau isikan dengan salah satu di antara 4 perkara di bawah ini. Panjang waktunya tuh. Mulai jam 6 lewat sedikit sampai jam 12 berapa jam? 6 jaman kah? Panjang waktu. Nah, waktu yang panjang itu hendaknya digunakan salah satu di antara 4 perkara. Perkara pertama yaitu yang terlebih afdal, bahwa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi selain sembahyang duha, selain sembahyang isyraq, waktu yang tersisa selain daripada mengurus diri macam mandi, bebersih segala macam, mengurus diri. Nah, selain pada itu dihabiskan waktu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang sia-sia. Yang sangat diminati oleh orang sekarang ini, yang mereka menamakannya ilmu manfaat, padahal ia bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah takutmu kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Nang mana kita belajar ilmu itu, kita belajar kitab itu, bertambah hati kita takut lawan Allah.
Nah berarti ilmu yang dipelajari tadi ngarannya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ngarannya. Dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu, itu ilmu yang bermanfaat juga. Imbah kita belajar kitab itu, kita tahu laluan kekurangan diri kita. Imbah kita belajar ilmu itu, kita tahu laluan aib salah diri kita. Nah belajar ilmu seperti itu ilmu yang bermanfaat ngarannya. Dan menambah ma'rifatmu dalam engkau beribadah akan Tuhanmu, ilmu bermanfaat juga. Ilmu fikih, ilmu yang kita pelajari, begitu kita pelajari kita bertambah tahu tentang urusan ibadat. Dulu kada tahu urusan sembahyang israk, dulu kada tahu urusan sembahyang duha. Belajar ilmu lalu tahu. Nah, nang kita pelajari itu ngarannya ilmu yang bermanfaat. Dan mensedikitkan kegemaranmu terhadap negeri dunia, dan menambah kegemaranmu terhadap negeri akhirat. Ilmu bermanfaat juga ngarannya. Begitu belajar ilmu itu urusan keduniaan malas, nang rajin urusan akhirat. Nah ilmu nang dia pelajari ngarannya ilmu nang bermanfaat niku. Dan membukakan pintu hatimu untuk mengenali bermacam-macam penyakit amalanmu, sehingga engkau dapat menjauhinya. Penyakit-penyakit amal ibadah bila karena penyakit itu bisa berkurang pahalanya, bisa kada berpahala lagi. Lalu ini belajar nah apa-apa penyakit amal itu nang menggugurkan pahala, apa-apa penyakit amal nang bisa mengurangi pahalanya. Nah belajar ilmu seperti itu ilmu yang bermanfaat ngarannya. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu hilah syaitan. Mengetahui tentang tipu daya syaitan, mengetahui tentang ilmu geritik-geritik hati. Kalau hati bergeritik macam ini, itu geritik daripada syaitan. Kalau hatiku bergeritik macam ini, berarti itu daripada hawa nafsu. Kalau hatiku bergeritik macam ini, berarti daripada malaikat. Kalau hatiku bergeritik macam ini, berarti langsung dari Allah Ta'ala. Nah mengetahui geritik-geritik hati seperti itu ngarannya daripada ilmu yang bermanfaat, yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu hilah syaitan dan penipuannya, sehingga engkau arif, sehingga engkau mengenal dengan kehalusan penipuan syaitan di dalam menggoda ulama usuh. Padahal kita punya ilmu, tapi karena kita kada sadar bahwa itu godaan daripada syaitan, bahwa itu bisikan daripada syaitan, lalu terjerumus. Nah mempelajari tentang tipu daya syaitan itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Kita hendak bersedekah 10.000. Nah, kita hendak bersedekah 10.000 kepada seseorang, umpamanya seseorang fakir, miskin. Dalam hati timbul geritik hendak bersedekah 10.000 nah, lawan inya kasihan. Itu belum tentu baik, karena timbulnya di hati kita hendak bersedekah itu bisa langsung dari Allah, itu pasti baik.
bisa timbul geritik hati karena adalah anjuran dari malaikat, baik. Dan bisa itu merupakan geritik sekedar hawa nafsu, kada baik. Bisa itu bersedekah 10.000 bujukan daripada syaitan, kada baik juga. Nah, membedakan mana geritik hati yang datangnya dari Allah langsung, mana dari malaikat, mana dari hawa nafsu, mana dari syaitan, itu Pak termasuk ilmu yang bermanfaat. Termasuk ilmu bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu hilah syaitan dan penipuannya, sehingga engkau arif dengan kehalusan penipuan syaitan di dalam menggoda ulama usu yang telah dijadikan syaitan sebagai sasaran kemurkaan Allah dan kemarahannya. Orang bahari banyak dalam kisah-kisah menakib para aulia Allah hendak tulak berperang, berangkat berperang fisabilillah nih, siap bekal semua dibawa, unta kuda sudah siap, naik kuda sampai tengah jalan bebulik kada jadi umpat berperang. Ajar orang kenapa pun kada jadi umpat berperang, maka berperang tuh baik. Nah, di tengah jalan Sidin sadar bahwa geritik hatiku yang menyuruh umpat berperang ini adalah daripada syaitan. Geritik hatiku yang menyuruh berperang adalah daripada hawa nafsuku. Karena jadi, karena mereka dapat membedakan mana geritik hati dari Allah, dari malaikat, mana dari hawa nafsu, dari tipu daya syaitan. Karena mereka ulama-ulama, orang-orang yang berilmu yang jahat itu telah membeli dunia dengan agama dan menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan, memakan harta wakaf, harta anak yatim, harta orang-orang miskin, dan harta orang-orang Islam. Di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan masa untuk mencari pangkat dan kedudukan di hati manusia. Untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kebolehan di hadapan orang ramai dan kepasihan lidah mereka dalam berbahas dan berbincang. Semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Maka jika engkau tergolong daripada ahlinya, artinya orang yang bisa membaca Ihya, maka hasilkanlah olehmu akan dia dan amalkan dengan isi dan kandungannya. Kemudian setelah itu engkau ajarkan pula kepada orang lain dan engkau ajak mereka untuk menuntutnya. Maka siapa yang mencari ilmu yang bermanfaat lalu ia mengamalkan dengannya, kemudian ia mengajak orang lain untuk mencari ilmu tersebut, maka orang itu akan dipanggil azim, orang yang besar di alam malakut. Orang yang belajar ilmu yang bermanfaat, kemudian dia amalkan ilmu bermanfaat itu, lalu dia ajarkan kepada orang lain ilmu yang bermanfaat tadi, nah orang tersebut dipanggil sebagai orang yang besar di alam malakut, seperti apa yang telah diperkatakan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin, dan masih lagi ada baki sisa daripada waktumu, kan panjang tadi waktunya, mulai terbit matahari sagalah sampai tergelincir itu waktunya 6 jaman, sekitar 6 jam.
Sedangkan sembahyang itu hanya ada dua, sembahyang isyraq 2 rakaat, sembahyang duha paling banyak 8 rakaat. Masih banyak waktu yang kosong. Nah, waktu kosong yang pertama tadi digunakan untuk menuntut ilmu yang bermanfaat tadi ilmunya. Tuntung menuntut ilmu yang bermanfaat, masih banyak lagi sisa waktu. Paling kita pengajian 1 jam 2 jam ilmu yang bermanfaat. Habis itu masih banyak lagi waktu kosong. Dan masih lagi ada baki, sisa, artinya baki ini tuh sisa daripada waktumu. Maka tidak mengapa waktu yang baki, yang sisa itu engkau gunakan untuk menuntut ilmu mazhab, ilmu masailil khilafiyah. Nah, waktu yang kosong waktu menuntut ilmu fikih masalah khilafiyah. Ayuha waktu digunakan menuntut ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu tafsir, macam-macam. Tapi sesudah kita belajar dulu ilmu nang fardu ain. Kan ilmu ada fardu ain, ada ilmu nang fardu kifayah, ada ilmu nang sunat, ada ilmu nang boleh. Ilmu nang fardu ain namanya ya ilmu nang bermanfaat tadi, itu ilmu nang nyata fardu ain. Kalau sudah kita belajar ilmu nang fardu ain, ilmu nang bermanfaat tadi, masih ada waktu. Nah, kadang mengapa kita gunakan untuk belajar masalah ilmu khilafiyah di antara ulama-ulama, supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fikih dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadah. Dan supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang ramai ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu di dalam pertengkaran mereka. Ayo kita belajar ilmu mazhab. Kita belajar berwudu, bagaimana cara berwudu menurut Imam Syafi'i, bagaimana berwudu cara Imam Maliki, bagaimana cara berwudu Imam Hanafi, bagaimana cara berwudu Imam Hambali, bagaimana sembahyang menurut Imam Maliki, apa syarat-syaratnya menurut Imam Syafi'i. Itu hanya kita pelajari. Itu kalau ada lebihan waktu daripada belajar nang fardu ain, belajar nang penting tadi. Ini pun dengan syarat adanya kelapangan masa. Belajar ilmu nang khilaf nih, dengan syarat adanya kelapangan masa selepas engkau menuntut ilmu yang fardu kifayah. Tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid-wirid dan zikir-zikir yang telah kami sebutkan dan merasa berat melaksanakannya, dan ia sangat condong untuk menghabiskan masa menuntut ilmu masail khilafiyah, maka ketahuilah bahwa sebenarnya syaitan telah berjaya mempermainkan engkau, dan ia telah berjaya menanamkan sesuatu penyakit yang sangat berbahaya di dalam hatimu, yaitulah cinta pangkat dan harta benda atau lainnya. Kan imbah sembahyang subuh itu sudah diatur bacaan-bacaan yang paling afdal. Ada bacaan istighfar, ada bacaan salawat, ada bacaan tahlil, ada bacaan tasbih yang semalam. Jadi mulai sembahyang subuh sampai terbit matahari itu ada wiritan-wiritan yang sudah digariskan. Itu yang paling afdal. Nah, kenapa kita di waktu-waktu itu kada katuju membaca wiritan itu? Timbul nang kita katuju membaca masalah kitab yang membicarakan masalah khilafiyah.
Di waktu nang abdal itu kenapa hati kita katuju membaca kitab-kitab nang masalah khilafiyah. Padahal waktu itu sebaiknya digunakan untuk membaca wirid. Nah, bila mana kita macam itu, ngarannya kita dipermainkan oleh syaitan. Berarti geritik hati kita sudah diatur oleh syaitan. Kita meninggalkan amalan yang baik, kita ganti dengan amalan yang kurang baik, itu salah satu alamat bahwa geritik daripada syaitan. Kita meninggalkan amalan yang terbaik, kita laksanakan amalan yang baik, itu pertanda bahwa geritik hati berasal daripada hawa nafsu. Kayak itu biasanya. Contohnya yang tadi, kan amalan yang terbaik antara sembahyang subuh sampai terbit matahari itu sudah ada diatur. Bacaan ini, bacaan Quran, bacaan doa, bacaan macam-macam. Kenapa kita kadang-kadang tujuh membacaan itu? Nang timbul di hati kita membaca surat kabar ketujuh di waktu itu, timbul di hati membaca buku nahu di saat itu. Nah, ini sudah syaitan ampun geritik hati. Kenapa? Karena berpaling daripada sesuatu nang baik kepada nang kada baik. Jam-jam saat itu jam-jam yang istijabah doa dari Allah, jam-jam yang sangat mulia kalau kita beribadah dengan zikir, dengan tasbih, dengan salawat. Kenapa kita kada katuju? Kita ganti lawan mutalaah kitab-kitab nang hubungannya kada lawan akhirat. Nahu, saraf, itu urusan ilmu perantara, ngarannya ilmu alat. Nah, bila kita macam itu geritik dari syaitan sudah. Nah, apabila kita meninggalkan satu amalan yang sangat baik, kita tinggalkan, hati kita katuju menggawi amalan tapi yang baik juga. Nah, itu dari nafsu biasanya. Contohnya, satu contoh umpamanya kita yang paling abdal bersedekah itu, paling abdal bersedekah itu kepada keluarga nang miskin itu dahulu. Itu paling abdal sudah. Kalau kita hendak bersedekah, nang pertama kita unjuk duit itu, nang pertama dulu dipandang adalah keluarga yang paling miskin siapa. Itu aturan agama macam itu. Kita lihati kemanakan kita, lihati marina kita, lihati sepupu kita, siapa yang paling miskin, itu yang utama diberi, itu paling abdal. Nah, kenapa hati kita memberi keluarga ini tapi ketujuh? Paling memberi keluarga sedikit, nah memberi keluarga kadang-kadang banyak. Tapi memberi orang yang kada ada hubungan apa-apa lawan kita banyak. Nah, berarti itu ada hawa nafsu di dalamnya. Berarti ada hawa nafsu, ada dorongan hawa nafsu. Salah satu tanda mengetahui geritik hati, bila geritik hati katuju menggawi nang baik, meninggalkan yang paling baik, itu biasanya dari hawa nafsu. Bila hati kita kada katuju menggawi nang baik, berpindah kepada nang kurang baik, nah itu biasanya dari syaitan. Geritik hati itu. Maka ketahuilah bahwa sebenarnya syaitan telah berjaya mempermainkan engkau, dan ia telah berjaya menanamkan suatu penyakit yang sangat berbahaya di dalam hatimu, yaitulah cinta pangkat dan harta benda. Maka hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan, lalu nantinya engkau akan menjadi alat tertawaan syaitan. Maka ia membinasakan akan dikau dan akan mengolok-olok engkau.
apabila engkau telah mencoba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan. Sembahyang subuh ada amalan-amalan yang dibaca, diamalkan itu. Dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan sebarang keberatan dan tidak merasa malas melaksanakannya. Kada ada rasa malas, kada ada rasa berat membaca wirid-wirid na imbah sampai yang subuh sampai terbit matahari itu. Rajinlah, maka bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat, dan engkau tidak menghendaki dengan mencari ilmu itu kecuali hanya keridaan Allah dan negeri akhirat, maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunat. Sembahyang subuh sudah, membaca wirid sampai terbit matahari sekadar satu gala sudah. Imbah itu sembahyang israk sudah, jadi gawe. Nah paling afdal imbah itu ibadah napa? Apakah membaca Quran? Apakah membaca salawat? Apakah zikir? Paling afdal imbah itu adalah menuntut ilmu yang bermanfaat tadi. Itu paling afdal. Jadi sembahyang subuh sudah, wirid-wirid, tahlil, zikir, tasbih, salawat, istighfar, doa, Quran sudah, sampai terbit matahari segala, sembahyang israk sudah. Nah paling afdal apa imbah itu? Menuntut ilmu yang bermanfaat. Maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah sunat. Dan yang paling penting hendaklah engkau memastikan keikhlasan niatmu. Itu lain pula kisahnya, hanya niatnya ikhlas, karena niatlah yang menentukan nilai amalanmu. Tetapi apabila niatmu tidak ikhlas, maka disinilah tempat terperdayanya orang-orang yang jahil, dan di sini pula tempat tergelincir kaki orang-orang yang cerdik pandai. Nah bila kita khawatir macam itu, berarti kita ngarnya sudah mengawali hari dengan kebaikan. Sembahyang subuh membaca wirid, kada ada urusan lain sampai tergelincir sampai terbit matahari segala. Sembahyang israk, habis sembahyang israk mengaji, menuntut ilmu yang bermanfaat tadi. Habis selesai itu berarti kita ngarannya sudah termasuk orang yang mengawali, memulai pagi hari dengan baik. Nah perkara kedua yang dilakukan antara terbit matahari sampai tergelincir, bahwa engkau tidak kuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Tuntung sudah sembahyang israk, hendak mengaji ilmu yang bermanfaat, kemana mengaji? Kada ada orang belajaran jam itu. Habis sembahyang israk, kada ada orang belajaran ilmu yang bermanfaat. Bahwa engkau tidak kuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat, tetapi engkau kuasa berbuat ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran, bertasbih dan sembahyang. Yang apakah? Maka ini adalah derajat orang yang abid ngarannya, ahli ibadah, dan cara hidup orang yang saleh. Dengan cara ini engkau dapat juga tergolong di dalam kumpulan orang yang beruntung. Nah amung kada ada lagi pengajian ilmu yang bermanfaat, sesudah sembahyang israk nito ayo nak membaca Quran, ayo nak membaca dalail, ayo nak membaca salawat, ayo nak membaca zikir, istighfar dan lain-lainnya.
Perkara ketiga, bahwa engkau membuat sebarang pekerjaan yang dapat memberi kebaikan kepada orang-orang Islam dan dapat menggembirakan hati orang-orang yang beriman, atau engkau menolong orang yang saleh di dalam pekerjaan mereka, seperti berkhidmat kepada para ulama dan ahli sufi dan ahli-ahli agama, dan berulang alik, artinya berbulak-balik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka, atau berusaha untuk memberi makanan kepada fakir dan miskin, atau pergi menziarahi orang sakit, atau menghantar jenazah, maka semuanya ini adalah lebih afdal daripada semata-mata ibadah yang sunat saja. Karena amalan yang seperti ini selain daripada sebagai satu ibadah, juga ia merupakan pertolongan kepada orang lain. Nah, habis sembahyang isyraq tadi, yang paling baik napa? Menuntut ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu bermanfaat, kadada orang belajar ilmu bermanfaat jam itu ganti dengan zikir, ganti dengan salawat. Nah, dengan itu kita tergolong orang yang ahli ibadah. Tapi kalau dibanding pulang, diganti dengan perbuatan-perbuatan baik kepada orang Islam, jam-jam itu kita untuk sembahyang isyraq kita kada berzikir, kada bersalawat, kada membaca Quran, cuma kita gunakan jam itu untuk membantu orang, mengilangi orang garing, membantu orang yang kesusahan, termasuk menyiapkan anak buah yang hendak sekolah, umpamanya kita simpunakan ininya itunya, termasuk. Nah, itu lebih afdal lagi pulang daripada bewirid, membaca Quran, baca zikir tadi. Karena nang ini sifatnya ibadah ada, menolong orang lain ada juga. Perkara yang keempat, jikalau engkau tidak dapat berbuat salah satu daripada tiga perkara yang tersebut tadi, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu, sedangkan orang ramai selamat daripada sebarang gangguanmu, dan mereka juga selamat daripada bahaya lidah dan tanganmu, dan agamamu pula selamat, yaitu apabila engkau tidak terlibat dengan sebarang kemaksiatan, maka dengan itu engkau akan dapat mencapai derajat ashabul yamin ngarannya, sekiranya engkau tidak dapat mencapai derajatus sabiqin. Nah, jadi antara terbit matahari sampai sembahyang zuhur itu ada 4 pekerjaan ini. Mulainya itu mulai habis sembahyang isyraq, menuntut ilmu yang bermanfaat bagus. Amunnya kalian nuntut ilmu yang bermanfaat, beribadah, baca Quran, baca selawat, zikir, bagus. Atau diganti dengan menolong orang, membantu orang, mengantarkan jenazah, mengilangi orang sakit dan sebagainya, lebih baik daripada beribadah lagi. Nah, atau waktu itu kita gunakan untuk mencari nafkah kehidupan untuk dunia. Nah, itu pun termasuk ashabul yamin ngarannya. Nah, jadi alangkah baiknya lagi waktu mulai terbit matahari sampai tergelincir itu keempat pekerjaan ini dikerjakan. Jadi mulai sembahyang subuh bewirid sampai sembahyang isyraq ada, menuntut ilmu yang bermanfaat ada, membaca Quran, baca zikir ada, membantu orang lain ada, mencari nafkah dengan jalan yang baik, dengan jalan yang diridai Allah ada. Nah, itu komplit ngarannya. Maka 4 perkara inilah segala derajat di dalam agamamu. Selain daripada itu hanyalah tempat permainan syaitan, yaitu bahwa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu, wal iyadzu billah, atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah, maka ini adalah perbuatan golongan yang binasa, dan hendaklah engkau menghindarkan diri daripada mereka itu. Nah, kemudian dan ketahuilah
bahwasanya seorang hamba itu dipandang dari sudut agamanya terbagi kepada 3 derajat. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.